Ya, baik. Selamat pagi, Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah Pak Wiji sehat. Semoga Bapak Ya. juga sehat-sehat. Ya, alhamdulillah. Dari berbagai wilayah di Indonesia kita bertemu kembali di ini ya, PPG untuk kegiatan setelah pendalaman materi. Jadi setelah pendalaman materi itu kegiatannya adalah pengembangan perangkat. Nah, seperti ini Ibu Bapak ya. Jadi kita saat ini melakukan kegiatan 3, yaitu perancangan pembelajaran ya. Di LMS itu ada kode 3. Itu adalah perancangan pembelajaran yang dimulai dengan identifikasi masalah dan rencana aksi. Seperti itu. Nah, tahapan pengembangan perangkat pembelajaran atau perancangan pembelajaran seperti tadi yang sudah saya sampaikan, dimulai dengan identifikasi masalah dan rencana aksi. Kemudian nanti berlanjut ke penyusunan dokumen pembelajaran atau RPP beserta lampirannya, Ibu Bapak. Kemudian nanti ada peer teaching ya. Setelah itu ada refleksi, setelah itu ada rencana tindak lanjut. Seperti itu. Dan dalam waktu 1 hari, sesuai dengan jadwal yang sudah di-share ya Pak Rarjo, selaku admin LMS PPKN ini, Prodi PPKN ini, maka kegiatan diawali dengan tatap maya melalui Google Meet ini. Dan kegiatan kita saat ini adalah identifikasi masalah dan rencana aksi. Nah, apa yang harusnya dilakukan di kegiatan awal ini melalui Google Meet? Jadi nanti Ibu Bapak akan diajak ya untuk memiliki penguasaan ya mengenai bagaimana observasi ya untuk mengambil data. Kemudian identifikasi masalah pembelajaran yang ada di suatu sekolah ya, sekolahnya masing-masing gitu. Kemudian analisis kompetensi. Nah, analisis kompetensi ini sudah didalami sesungguhnya di pendalaman materi. Lalu semuanya itu dikemas dalam konteks pembelajaran berbasis masalah. Jadi pembelajaran berbasis masalah itu ada sintaknya, ada langkah-langkahnya. Nanti akan saya contohkan ya, dan silakan nanti disesuaikan dengan permasalahan pembelajaran yang dihadapi oleh masing-masing. Nah, kemudian ada forum diskusi, Ibu Bapak ya. Forum diskusi di sana adalah tentang bagaimana memperoleh data, bagaimana melakukan observasi. Kalau melakukan observasi tentu saja menggunakan pedoman observasi ya atau lembar pengamatan. Nah, untuk bisa nanti mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan masalah tersebut. Nah, ini.
Nah, ini adalah aktivitas mahasiswa dan dosen ya, atau guru pamong. Nanti waktu peer teaching itu sudah ada guru pamong. Nah, jadi untuk 2 jam pelajaran yang nanti akan kita laksanakan pada pagi hari ini dan siang nanti ya, secara tatap maya menggunakan Google Meet ini. Kemudian selebihnya adalah sinkronus Ibu Bapak ya, 7JP di LMS ya, diskusi dan sebagainya. Dan di hari terakhir mengenai identifikasi masalah dan rencana aksi, nanti ada tagihan unggah lembar kerja. Nah, seperti itu. Nah, aktivitas Ibu Bapak apa? Jadi di sini sudah dijelaskan ya. Jadi Ibu Bapak itu harus melakukan observasi kelas ya, kelasnya masing-masing gitu, atau kelas di sekolah Ibu Bapak oleh guru yang lain itu juga bisa, tidak masalah ya. Nah, observasi kelas itu bisa secara visual ya, atau audio visual, atau audio laporan, atau isu atau kasus pembelajaran dan sumber informasi lainnya. Untuk apa? Untuk kenali ya permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas atau sekolahnya masing-masing sesuai dengan mapel yang diampu. Jadi boleh di kelasnya masing-masing atau di kelas lain tapi di sekolahnya masing-masing. Nah, ini cara observasinya ya, cara mengamatinya bisa mengamati secara langsung kelas tersebut ya, atau bisa mengamati secara daring, atau juga mengamati dokumen yang berupa audiovisual, video ya, atau laporan yang sudah ada. Nah, ini juga dijadikan bahan untuk observasi bisa, jadi seperti itu. Silakan nanti dipilih yang mana metode observasinya, apakah observasi secara daring atau secara luring, atau mengobservasi secara langsung ya. Dan berarti di situ ada observernya, Ibu Bapak sendiri sebagai observer partisipan istilahnya, nanti kalau terlibat di sana ya, atau kemudian mengamati ya dari dokumen video yang sudah ada dari sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, seperti itu juga bisa. Nah, setelah itu harus melakukan analisis kompetensi ya, atau capaian pembelajaran. Nah, itu nanti adalah sesuai dengan ini Ibu Bapak, sesuai dengan KD-nya yang dijadikan atau yang diidentifikasi di situ terdapat masalah ya. Jadi analisis kompetensi dan capaian pembelajaran itu terkait dengan permasalahan yang ditemukan. Nah, lalu apakah itu kemudian berkonsekuensi terhadap capaian pembelajaran pada kompetensi tertentu ya, materi tertentu seperti itu. Sehingga nanti ditemukan permasalahan dalam pencapaian kompetensi itu apa. Nah, setelah itu mestinya dilakukan diskusi ya, di forum diskusi, kemudian berkonsultasi, studi referensi ya, nanti dengan menelusuri berbagai macam literatur yang relevan ya, bisa dari e-book, bisa dari jurnal begitu. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara menelusuri referensi ini. Nah, sehingga nanti setelah itu bisa diidentifikasi ya, faktor-faktor penyebab permasalahannya itu apa. Yang tentu saja harus terkait dengan capaian pembelajaran. Tidak boleh nanti mengidentifikasi masalah tetapi tidak terkait dengan pembelajaran. Misalnya masalah susah sinyal gitu. Nah, itu masalah teknis, tetapi kemudian kaitannya dengan capaian pembelajaran apa, itu harus bisa ditunjukkan. Kemudian memetakan seluruh permasalahan pembelajaran ke dalam format analisis penyebab permasalahan yang ditemukan. Nah, ini nanti ada di lembar kerja. Bisa diunduh nanti di LMS. Dan nanti kami akan memberikan arahan ya kepada Ibu Bapak sekaligus bimbingan dalam pelaksanaan observasi dan identifikasi masalah pembelajaran tersebut.
serta bagaimana menganalisis kompetensi ya, dan ini dalam konteks pembelajaran berbasis masalah. Nah, nanti juga masukan-masukan ini bisa kita sampaikan ya melalui tatap maya dan forum diskusi ya. Jadi tatap mayanya nanti ada pagi dan nanti ada siang tadi, seperti itu. Nah, ini di aktivitas-aktivitas berikutnya, Ibu Bapak nanti tinggal disesuaikan. Nah, sekarang kita mulai dari sini, identifikasi masalah pembelajaran. Ya, supaya bisa mengidentifikasi, kita harus melihat latar belakang permasalahan tersebut. Jadi kalau metodenya kan tadi diminta untuk observasi ya, mengamati ya, bisa secara langsung atau berdasarkan video yang ada ya, atau dengan cara yang lainnya. Di sekolah masing-masing atau di sekolah masing-masing artinya boleh di kelas Ibu Bapak atau juga di kelas yang lain seperti itu. Nah, untuk bisa mengidentifikasi masalah pembelajaran, Ibu Bapak bisa mencermati skema ini ya. Jadi yang pertama itu silakan diuraikan ya, kondisi yang diharapkan itu seperti apa. Nah ini. Kemudian setelah itu uraikan kenyataan ya atau fenomena yang ada, kondisi awalnya. Tentu saja harus disertai bukti-bukti di situ. Nah, baru kemudian di poin yang ketiga itu menguraikan masalahnya, problemnya. Berarti sebagai sebuah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, kemudian berlanjut di poin yang keempat, harus dikemukakan dampak yang terjadi jika masalah tidak terselesaikan. Dan yang kelima, kemukakan faktor-faktor penyebab masalah itu apa. Jadi di sini sudah mulai jelas kemudian ya. Dan di poin keenam, silahkan dikemukakan ya cara pemecahan masalah. Tindakan yang akan diberikan itu apa. Nah, apakah dengan penggunaan media tertentu atau menerapkan model pembelajaran tertentu atau pengembangan atau penggunaan bahan ajar tertentu, nah, atau yang lainnya. Dengan catatan tindakan ini harus relevan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Dan jangan lupa untuk menggunakan kerangka teoritik dari pustaka, supaya itu bukan subjektivitas kita ya. Jadi harus objektif ya, pilihan tindakan, alternatif tindakan itu harus ada dasarnya, harus ada pijakannya. Dan ini semua nanti akan dituangkan di perangkat pembelajaran, di RPP-nya, Ibu Bapak semuanya. Jadi menjadi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup ya. Dan di sana ada sintaknya, ada modelnya, pembelajaran berbasis masalah. Seperti itu. Jadi ini adalah bagaimana kita merancang suatu pembelajaran yang dasarnya dari masalah. Seperti itu. Jadi terminologinya ini adalah terminologi penelitian sesungguhnya, penelitian tindakan kelas. Tapi Ibu Bapak nanti tidak diminta untuk melakukan PTK, tapi hanya diminta untuk nanti ya merancang judul saja seperti itu. Tetapi yang harus dilaksanakan adalah membuat perangkat pembelajaran ya RPP dan lampirannya berupa pembelajaran berbasis masalah berdasarkan permasalahan hasil identifikasi masalah pembelajaran. Nah, untuk bisa mengidentifikasi itu harus melakukan langkah-langkah ini ya nanti silakan masing-masing berpikir di kelasnya atau di sekolahnya masing-masing. Ini ya, jadi dengan poin-poin ini, sekarang kita coba
Nah, sekarang Ibu Bapak silahkan dari browsernya ya, untuk mengunjungi web ini ya, www.menti.com ya, menggunakan kode 601080504. Nah, silakan. www ya, .menti.com ya, dengan kode 601080504. Silakan. Yang sudah bergabung, silahkan ditunggu untuk dimulai. Jangan lupa diklik jempolnya ya untuk merekap jumlah partisipannya. Pakai spasi ya Pak kodenya Pak? Di spasi Pak? Tidak, tidak. Sudah ada 5 yang bergabung, silahkan yang belum ya, bisa mengunjungi browsernya masing-masing di tag ini ya, www.menti.com, kodenya 601080504. Jadi kita saat ini sedang orientasi Bapak ya, pembelajaran untuk identifikasi masalah dan rencana aksi. Dan kita interaksi ya, membangun interaksi dengan bantuan aplikasi Menti ini. Jadi dengan penjelasan awal tadi, tentu saja Ibu Bapak sudah punya gambaran ya mengenai masalah yang ditemukan ya. Dan nanti tinggal dikuatkan lagi ya untuk melakukan observasi begitu ya, berdasarkan ini ya, data-data yang ada di lapangan. Nah, jadi kalau kelasnya sendiri berarti ya observernya bisa dibantu rekan guru yang lain atau Ibu Bapak sendiri ya, dengan catatan menggunakan lembar observasi. Jadi poin-poin yang akan diobservasi itu apa? Sehingga ditemukan permasalahan-permasalahan bisa diidentifikasi seperti itu. Sudah 8 yang bergabung, 9 ya, silahkan. Yang belum mohon untuk segera bergabung ya ke www.menti.com ya, kodenya 601080504 ya. Sudah 9. Ya, kita mulai. Pertanyaan yang pertama, silahkan diperhatikan di layar masing-masing.
pada suatu penelitian ya, PTK misalnya begitu, metode pengambilan data apakah yang pernah saudara gunakan? Ya, silahkan dipilih mana yang pernah digunakan. Jadi ini bisa memilih ya, silahkan Ibu Bapak pilih ya. Pada suatu penelitian, metode pengambilan data apakah yang pernah saudara gunakan? Waktunya 1 menit. Silahkan, 6 sudah memilih, luar biasa ya. Yang lain, yang belum silahkan, 7, 8, 9, ya baik. Nah, jadi pernah wawancara, pernah kemudian observasi, ya, begitu ya. Nah, sekarang coba kita konfirmasi begitu ya. Bapak Abdul Aziz, silakan. Tadi memilih Ya, apa hadir, Pak? Pak. Dan silakan. Wawancara, Pak, tadi, Pak. Ya, wawancara ya. Ya, Wawancara kepada siapa? kepada audien, Pak, Ya, bisa atau ya. pada masyarakat, ya. Ya, baik. Ya, wawancara. Nanti Ibu Bapak dalam mengambil data yang terkait dengan permasalahan pembelajaran untuk menemukan itu ya bisa juga wawancara ya. Kepada siapa ya? Kepada guru ya, kepada siswa begitu. Jadi di situ memang tulisannya observasi tapi tidak hanya sebatas itu ya. Tapi dalam rangka mengambil data menemukan permasalahan pembelajaran bisa melakukan berbagai macam metode pengumpulan data ya seperti itu. Baik, kemudian Bapak Alipah silakan. Saya wawancara juga Pak, saya Pak. Memilih wawancara ya. Baik, Iya, Pak. ya. Jadi nanti juga bisa dilakukan silakan wawancara ke peserta didik begitu ya atau ke guru yang lain gitu ya. Untuk mendukung ini ya. Apa Pak? Untuk mendukung identifikasi masalah nanti ya. Bisa Iya, Pak, iya, melakukan Pak. wawancara itu ya. Iya. Baik. Tapi gini Pak, Nah. saya mau bertanya, apakah wawancara itu tidak bisa dikolaborasikan dengan metode lain, misalnya studi dokumen, begitu Pak? Tidak, jadi Ya. tidak pakem dengan wawancara saja. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Ya, justru dikombinasikan, Pak ya. Jadi semakin banyak ya cara memperoleh datanya, justru itu akan memperoleh data yang lebih akurat. Nanti namanya ada triangulasi metode pengumpulan data begitu ya. Jadi kalau nanti datanya itu sejalan ketika melalui wawancara, kemudian ketika melalui studi dokumen, ketika melalui pengamatan, nah itu berarti datanya kan valid. Jadi dalam menemukan permasalahan pembelajaran bisa menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data. Misalnya studi dokumen, ya dokumen misalnya hasil pekerjaan peserta didik ya, dokumen nilai ujian tengah semester misalnya, itu adalah dokumen yang tentu saja itu bisa memberikan informasi ya, data ya seperti itu. Wawancara tadi juga bisa untuk menggali ya mengenai misalnya kesulitan-kesulitan belajar peserta didik begitu ya. Kemudian observasi pengamatan ya bisa melihat bagaimana perilaku belajar mereka ya, apakah mereka ketika misalnya diskusi itu semua peserta didik terlibat aktif atau hanya didominasi oleh siswa tertentu saja. Nah, contohnya seperti itu. Jadi prinsipnya untuk pengambilan data bisa menggunakan berbagai macam teknik Pak ya, bukan satu begitu. Ya, bagus pertanyaannya ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya, jadi ada yang memilih wawancara, ada yang memilih observasi, tapi tidak ada yang memilih studi dokumen. Dan ini bisa dilakukan juga ya, jadi tidak harus
wawancara atau observasi saja. Nah, seperti itu. Bagus ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Data apakah yang Anda peroleh? Jadi kalau Ibu Bapak misalnya tadi memilih wawancara, lalu data yang diperoleh itu apa? Kemudian kalau tadi Ibu Bapak memilih observasi, ya, mengamati, lalu data yang diperoleh itu apa kira-kira? Nah, silakan dituliskan. Silahkan dituliskan ya di layar, di kolom di mentinya tadi ya. Data apakah yang Anda peroleh? Jadi tadi Ibu Bapak sudah memilih ya, bisa jadi memilih observasi, atau memilih wawancara, atau memilih studi dokumen ya, atau memilih semuanya. Nah, yang diminta di sini adalah data apakah yang Anda peroleh. Jadi kalau tadi wawancara, lalu datanya itu data apa ya? Kalau itu observasi, itu datanya apa? Kalau studi dokumen, datanya data apa? Nah, silakan seperti itu. Ya, sudah ada yang menjawab ya, hasil persentase ya. Bagus. Konfirmasi ya, bagus. Data kualitatif ya, informasi penelitian. Nah, ini adalah varian jawaban. Sudah ada 4 yang menjawab ya. Silakan masih ditunggu. Enam orang yang sudah menjawab, silahkan. Yang belum menjawab, silahkan menjawab, atau barangkali belum bergabung dengan Menti tapi sudah ada di Google Meet, bisa langsung bergabung ya. Dari browsernya silahkan diketik ya, www.menti.com. Kodenya seperti yang tertera di layar Ibu Bapak itu ya, ada kode 60108504. Maaf Pak, saya belum bisa bergabung dari tadi. Coba diulangi Bu dari browsernya. Buka dari Chrome atau dari yang lainnya, silahkan. www.menti.com, terus dimasukkan kode itu. Ya. Nah, ini sudah ada jawaban-jawaban ya. Data apakah yang Anda peroleh? Nah, ini sudah ada jawaban-jawaban seperti ini. Hasil presentase, hasil kualitatif, konfirmasi, seperti itu ya, bagus sekali. Nah, silakan raise hand, angkat tangan yang akan memberikan komentar. Monggo, Ibu Bapak silakan. Bisa diklik ya, raise hand-nya. Silakan Ibu Dwi, silakan. Ya, kalau saya Pak kan tadi metode pengambilan datanya kan melalui observasi. Nah, jadi data yang diperoleh itu adalah hasil persentase dari observasi itu. Ya, misalnya seperti apa Bu konkretnya? Misalnya kan waktu itu pernah saya melakukan penelitian tentang upaya partisipasi masyarakat itu Pak. Nah, jadi hasilnya itu
persentase dari partisipasi masyarakat itu sendiri gitu. Ya, bagus sekali ya. Nanti tinggal diimplementasikan ketika mengobservasi pembelajaran ya. Jadi tentunya ini tentunya dengan wawancara juga Pak, selain observasi. Iya, ya misalnya bisa dari pengamatan itu bisa prosentase juga bisa bagus ya. Misalnya prosentase anak yang aktif ketika berdiskusi misalnya, itu juga data ya. Prosentase dari ini ya, dari anak yang kemudian mengerjakan tugas dengan baik ya, sesuai instruksi, dan itu juga presentase, juga observasi seperti itu. Betul Ibu ya, nanti bisa dikuatkan dengan wawancara. Misalnya kemudian ada siswa yang tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik, lalu kemudian digali, ditanya, diinterview, diwawancara. Nanti kan juga akan mendapatkan data begitu ya. Terus pekerjaan mereka tadi ditelaah ya. Seharusnya kalian mengerjakannya itu tidak begitu, tapi begini. Nah, berarti itu studi dokumen hasil pekerjaan dari peserta didik itu ya. Bagus sekali. Bapak Abdul Aziz silakan. Ini Bapak, tadi saya dalam metodenya itu kan wawancara, terus kemudian hasil yang diperoleh itu adalah konfirmasi. Artinya konfirmasi dari instrumen yang kami tanyakan kepada Bapak Ibu guru atau siswa tentang jawaban yang sesuai. Jadi kaitannya dengan data yang beroleh konfirmasi, karena sifatnya itu adalah kualitatif gitu Pak. Ya, ya baik, bagus sekali. Ya betul. Jadi mengkonfirmasi dari hasil observasi tadi sesungguhnya wawancara itu. Jadi namanya sudah melakukan triangulasi metode ya. Jadi mencari kebenaran data dengan metode yang berbeda. Kalau triangulasi sumber kan mencari kebenaran data dari sumber yang berbeda kan, prinsipnya seperti itu. Nah ini adalah apa namanya Ibu Bapak ya, cara mengambil data. Ibu Berti silakan. Saya tadi kan mengambil cara observasi Pak. Ya. Kemudian saya menjawab hasil yang saya peroleh berupa data kualitatif. Nggak tahu Pak benar apa salah. Seingat saya waktu kuliah dulu membuat skripsi itu memakai metode wawancara, kemudian data yang saya peroleh berupa hasil wawancara, dia berupa hasil kualitatif itu kemudian diolah menjadi hasil dialog seperti itu. Nggak tahu Pak betul apa salah. Ya, baik, terima kasih jawabannya ya. Jadi kalau itu kita menggunakan metode observasi, berarti kan kita akan mengamati. Yang kita amati itu kan peristiwa ya. Peristiwa apa ya? Peristiwa pembelajaran di kelas itu. Nah, pengamatan itu menggunakan rambu-rambu ya, pendopan pengamatan ya. Apa saja poin-poin yang akan diamati. Dan nanti hasilnya bisa kita peroleh ya. Apakah misalnya siswa itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, sesuai instruksi ketika berdiskusi atau ketika nanti menggunakan pembelajaran berbasis masalah, ketika mereka harus kerja kelompok, apakah mereka juga terlibat aktif. Nah, ukuran-ukurannya apa? Nah, itu kan berarti mengamati. Ya, bisa. Nah, kemudian kalau wawancara, misalnya digali ya, apakah kendala mereka dalam belajar, kesulitan-kesulitan dalam materi tertentu itu bagaimana. Nah, itu bisa digali melalui wawancara ke mereka atau juga ke guru. Gitu. Kalau studi dokumen, ya tentu saja bisa melihat dokumen yang ada ya, apakah pekerjaan mereka atau dokumen nilai dari guru yang di situ ada data bahwa sekian persen siswa sudah mencapai KKM, sekian persen belum, nah misalnya seperti itu. Ya, bagus ya. Ibu Atin silakan, ini juga raise hand, monggo. Ya, tadi saya mengambil data kualitatif Pak. Ya. Di sini saya merujuk pada data-data berupa angka atau bilangan. Ini kebetulan saya di sekolahan itu ditempatkan di UKS juga Pak. Nah, ini contohnya untuk data kualitatif tadi adalah
itu ya Pak, apa suhu, berat badan gitu ya Pak ya? Ya, data kuantitatif yang berupa angka. Kalau data kualitatif itu yang berupa kata-kata, Oh, berupa deskripsi kata-kata begitu. ya? Oh iya, iya. Untuk berkaitan dengan pengelompokan atau karakteristik yang tidak dapat diukur ya? Iya, kalau itu Kalau kualitatif ya? Oh ya iya. bisa seperti itu. Oh iya, iya, iya. Iya. Nah, Ya, terima kasih Pak. ya baik. Bapak Abdul Muthalib, silahkan. Silahkan Bapak Ya, Abdul Muthalib. siapa? Tadi saya menjawab apa namanya observasi, Pak ya. Kemudian data Ya, yang saya peroleh itu data kuantitatif. Ini sesuai dengan yang saya laksanakan ketika membuat observasi di kampus, Pak. Jadi saya ya, pernah membuat observasi mengenai peminatan siswa dalam penggunaan LKS. Nah, ternyata memang eh, yang namanya kuantitatif kan berarti kan jumlah ya, jumlah peminatnya, jumlah peminat. Nah, ternyata memang setelah diadakan apa namanya, setelah kita mendapatkan data kuantitatif berapa siswa yang setuju atau tidak, di situ baru saya laksanakan wawancara, Pak. Begitu. ya, Jauh mana mereka apa namanya berminat dalam penggunaan LKS. Begitu, Pak. ya, baik, bagus ya. Jadi kalau tadi berarti arahnya ke survei ya, kuesioner juga. Kalau observasi itu kita cenderung ke ini ya, ke tempat ya atau peristiwa ya, aktivitas itu yang kita amati. Kalau wawancara kan berarti kita melakukan wawancara kepada informan seperti itu. Bisa juga tidak hanya studi dokumen ya, tidak hanya observasi yang mengamati peristiwa pembelajaran atau dokumen tadi, dokumen pembelajaran. Kalau wawancara berarti wawancara ke pihak-pihak yang terkait dengan pembelajaran itu, bisa guru, bisa siswa dan yang lainnya. Bisa juga menggunakan ini Ibu Bapak ya, kuesioner ya. Dulu kita pernah ini ya, pernah mengisi, Ibu Bapak diminta mengisi kuesioner apersepsi itu adalah contoh ya, nanti kuesionernya, sehingga di situ bisa ditemukan, bisa digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan sesungguhnya. Jadi itu adalah cara metodenya yang harus Ibu Bapak lakukan ketika nanti ini ya, melakukan observasi yang tidak hanya observasi, sesungguhnya bisa ditunjang dengan wawancara, dengan studi dokumen, atau juga dengan kuesioner. Yang penting nanti bisa ditemukan, bisa diidentifikasi permasalahan-permasalahan. Ya, bagus ya. Kita lanjutkan ke mentinya lagi ya. Identifikasilah masalah yang muncul ya, permasalahan yang muncul. Coba silahkan, permasalahan yang muncul itu apa? Ya, dalam pembelajaran ini ya, silahkan dalam pembelajaran. Jadi coba Ibu Bapak melakukan refleksi ya, dari pembelajaran yang sudah berjalan selama ini ya, atau dari hasil pengamatan terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru lain barangkali di sekolahnya masing-masing ya. Identifikasilah permasalahan yang muncul. Ada permasalahan apa di situ? Coba silakan ditulis. Ibu Bapak bisa menuliskan maksimal 5 ya di situ. Silakan ditulis ya, apa saja permasalahan yang muncul. Silakan ditulis di mentinya tadi. Ya, ada yang sudah menulis semangat belajar rendah. Ya, bagus. Koneksi jaringan, ya. Kondisi daerah.
Ya memang ini adalah fakta permasalahan yang Ibu Bapak hadapi ketika melakukan pembelajaran ya di sekolah masing-masing. Permasalahan ini bisa permasalahan yang Ibu Bapak hadapi secara langsung atau juga permasalahan yang dihadapi guru lain barangkali ya di sekolah Ibu Bapak, seperti itu. Sudah ada 7 orang yang mencoba menjawab ya, bagus sekali, luar biasa ya. Di situ ada permasalahan ya, hasil identifikasi oleh Ibu Bapak ya, konsentrasi siswa kurang, perilaku siswa yang kurang ya, kurang minat belajar, motivasi ya, tugas telat masuk, semangat belajar rendah, kemampuan memahami kurang, kondisi daerah, perubahan karakter ya, keterbatasan literasi. Nah ini sesungguhnya Ibu Bapak sudah melewati fase dalam belajar di kegiatan PPG ini, khususnya di kegiatan identifikasi permasalahan ya, sudah menemukan ini. Dan nanti ini dibawa konsisten kepada kegiatan-kegiatan berikutnya, seperti itu. Nah yang harus dipahami adalah bahwa permasalahan-permasalahan ini lalu kaitannya dengan pencapaian kompetensi itu apa? Ketika kurang minat belajar, lalu keterkaitannya dengan pencapaian kompetensi itu apa? Nah itu. Jadi silakan dicermati lagi. Apakah kemudian KKM-nya tidak tercapai atau kemudian siswa tidak bisa menguasai materi tertentu di KD pada KI 3 pengetahuan, atau kemudian siswa tidak bisa menunjukkan sikap kewarganegaraan tertentu yang itu ada di KD pada KI 2, atau keterampilan kewarganegaraan misalnya yang ada di KD pada KI 4. Nah, nanti juga bisa dicek lagi kurikulum persekolahannya. Di situ kan ada KI 1, ada KI 2, ada KI 3, ada KI 4. Untuk KI 1 kan sikap spiritual ya, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 itu adalah keterampilan. Nah, di sini kita harus ingat bahwa pengetahuan itu adalah pengetahuan kewarganegaraan, civic knowledge. Nah, ada di KD pada KI 3. Kemudian kalau itu sikap kewarganegaraan, civic disposition, itu ada di sikap sosial ya, di KD pada KI 2. Kemudian untuk keterampilan kewarganegaraan nanti bisa diantaranya ada di KD pada KI 4. Nah, dari identifikasi permasalahan ini harus ditarik benang merah Ibu Bapak ya, ke arah pencapaian kompetensi. Jadi bukan berdiri sendiri ya, kita tidak akan menyelesaikan persoalan-persoalan ini ketika itu tidak terkait dengan pencapaian kompetensi. Kompetensi yang mana ya? Kompetensi apakah kompetensi pengetahuan, sikap, atau keterampilan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran kita, seperti itu. Nah, ini adalah sebaran jawabannya. Silakan. Bapak Ahmad Taufik silakan akan memberikan komentar, tadi menjawab apa dan bagaimana penjelasannya. Mic-nya Pak, belum dibuka Pak Topik mic-nya. Oh ya. Ya, maaf Pak. Tadi saya menjawab itu tugas menumpuk sama ya, pemahaman siswa kurang atau pemahaman peserta didik kemampuannya kurang. Nah, ini permasalahan yang mungkin yang sering saya alami di sini terkait dengan tugas menumpuk. Itu artinya tugas yang diberikan guru terhadap siswa tidak hanya dari mapel PPKN, artinya dari mapel lain pun ternyata itu membuat beban siswa ya. Apalagi ketika misalkan kalau di saya ini beban pelajarannya cukup banyak, ketika hampir semua guru memberikan tugas, nah itu menjadi problem anak. Nah, sehingga ada 1-2 yang harus dikorbankan ketika anak telat mengumpulkan tugas. Ya seperti misalkan pelajaran PPKN pun pernah mengalami itu. Artinya anak beralasan kami terlalu banyak tugas.
Nah, itu mungkin yang menjadi permasalahan. Yang terkait pemahaman tadi, mereka tidak paham akan kompetensi apa-apa, apa pengetahuan tertentu, materi-materi yang ada di sana, kalau atau itu materi-materi tertentu, KD tertentu, dan itu tidak semua, tapi hanya beberapa anak. Ya mungkin ada beberapa faktor, karena faktor kelelahan dan lain sebagainya. Kalau di kami itu terkadang mereka kebanyakan aktivitas sehingga memunculkan adanya siswa yang tidur. Kebetulan saya berbasis pesantren, Pak, sekolahnya. Aktivitas anak itu lumayan padat. Nah, itu sehingga menimbulkan kelelahan anak, dan mereka tidur ketika ditanya mereka pemahamannya tidak ada gitu terkait KD yang disampaikan di pelajaran itu. Ya, baik. Berarti sudah menemukan permasalahan, sudah bisa mengidentifikasi ya Pak ya. Nanti tinggal dituangkan di lembar kerja 2.1. Ya, bagus. Ibu Ase silakan. Jadi Pak, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya jawab permasalahan yang muncul sama dengan Pak Taufik ya tadi. Satu, siswa telat mengumpulkan tugas, kemudian yang kedua minat belajar turun. Ini juga saya rasakan Pak selama daring, seperti Pak Taufik tadi, meskipun sudah diberikan deadline gitu ya Pak, pengumpulan tugas itu tetap saja melampaui batas yang sudah ditentukan, bahkan sudah lama gitu jangka waktunya. Kemudian kalau minat belajar terbukti Pak beda sekali pada saat daring dengan tatap muka. Sering sekali anak itu masuknya sudah 30 menit, kita sudah nge-zoom, anak baru masuk, banyak berbagai alasan. Mungkin kalau tidak punya kuota bisa kita toleransi, tetapi kadang-kadang ya itu tadi Pak, sulit bangun dan segala macamnya Pak. Terima kasih, dan itu tidak hanya pembelajaran PPKN Pak. Terima kasih, Assalamualaikum. Salam. Ya, bagus sekali Bapak ya. Itu adalah permasalahan yang muncul adalah seperti ini. Nah, nanti tinggal ditarik benang merah ke arah pencapaian kompetensinya. Dengan permasalahan ini lalu kemudian pencapaian kompetensinya bagaimana? Tadi ada Bapak yang menjelaskan ya bahwa kemudian pemahamannya menjadi kurang ya, berarti pengetahuannya kan seperti itu ya. Pengetahuan untuk kompetensi yang mana, KD yang mana, atau materi yang mana, nanti bisa dispesifikan di situ. Atau barangkali justru akan fokus ke sikap kewarganegaraannya yang ada di KI2 itu, atau keterampilannya. Nah, seperti itu juga nanti ini ya, bisa. Ya, bagus ya. Kita lanjutkan ya, bagaimana rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalahnya itu di sini harus ada masalahnya tadi ya, dan kemudian tindakannya. Jadi ada masalahnya tadi, kemudian ada tindakannya ya. Nah, seperti itu. Silakan dituliskan di situ ya. Jadi masalahnya tadi apa, lalu tindakan yang akan dilakukan Ibu Bapak apa, seperti itu. Silakan ditulis ya. Kalau tadi kan sudah menulis permasalahannya, nah sekarang ditambah ya, dari permasalahan tadi ditulis ya, permasalahannya, kemudian tindakannya apa yang dilakukan, alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pak, maaf tanya, yang dituliskan di dalam kolom ini untuk sementara rumusan masalahnya saja ya Pak ya? Tindakannya masih di kolom selanjutnya ya? Langsung bisa Bu.
di bawahnya gitu langsung. Ya, langsung saja. Masalahnya apa, tindakannya apa. Oh, okay. Nah, ini bagus, sudah ada yang menulis ya, menuliskan masalah dan kemudian menuliskan tindakannya. Untuk mengatasi siswa yang kurang aktif, guru bisa memberikan motivasi terlebih dahulu dan merancang pembelajaran yang menarik. Nah, ini luar biasa, sudah ada ide-ide kreatif ya. Jadi kalau nanti motivasi, nah, akan diletakkan di mana motivasi itu kalau dalam proses pembelajaran? Di kegiatan inti, di pendahuluan inti, atau penutup. Nah, merancang pembelajaran yang menarik. Nah, jadi bisa apa? Bisa model-model tertentu kah yang bisa diterapkan atau bagaimana? Nah, ini bagus sekali, sudah ada 5 yang menjawab. Nah, ini memberikan poin plus untuk siswa yang rajin mengumpulkan tugas tepat waktu, mengubah pola, ya luar biasa. Kemudian model pembelajaran agar anak semangat lagi belajarnya, yaitu itu luar biasa. Seperti yang saya lakukan ini kan membangun interaksi Ibu Bapak ya, jadi dengan menggunakan media, dan ini juga bisa dibingga dalam sebuah model. Modelnya apa? Modelnya pembelajaran berbasis masalah sesungguhnya. Ya, jadi cara dosen itu menggunakan pembelajaran berbasis masalah dengan berbantuan media. Medianya bisa aplikasi berbasis web seperti Menti, Kahoot, atau yang lainnya, banyak sekali. Ya, bisa dipilih masing-masing ya. Nah, itu tujuannya apa? Untuk membangun interaksi, keaktifan ya, partisipasi, dan yang lainnya nanti sesuai dari hasil. Kemarin kan sebelumnya saya melakukan apersepsi sudah ya, melalui survei kuesioner itu apersepsi, jadi sudah punya gambaran mengenai profil peserta. Nah, ini bagus sekali. Coba kita lihat yang lain. Nah, ini nah ini secara sederhana, tapi ini betul, ini ada masalah, ada tindakan. Cuman yang belum dimunculkan di sini, nanti harus dikuatkan ketika mengisi lembar kerja, Ibu Bapak harus dikaitkan dengan pencapaian kompetensi di mata pelajaran kita. Seperti itu. Kurangnya minat belajar siswa dalam pelajaran ini, yang memberikan motivasi ini. Nah, kurang minat itu kemudian konsekuensinya terhadap pencapaian kompetensi bagaimana? Nah, nanti itu yang harus dijelaskan. Kemudian bagaimana cara untuk meningkatkan minat belajar siswa di sekolah ya. Nah, mencari tahu penyebab mengapa minat dan seterusnya ya. Nah, karena ini paradigmanya sesungguhnya PTK, maka dalam merumuskan masalah itu harus ada masalah itu sendiri dan alternatif tindakannya apa ya. Nah, ini adalah bagaimana rumusan masalah yang Ibu Bapak tulis seperti itu. Silakan, boleh raise hand yang akan memberikan komentar terhadap tadi yang sudah ditulis. Silakan. Ibu Berti, silakan. Ya Pak, saya itu kan ngajar di sekolah yang agak
di kecamatan lah nggih, agak desa ngoten. Minat belajarnya siswa itu rendah hampir di semua mata pelajaran. Tapi ketika mereka itu belajar itu kurang semangat, loyo. Karena ya kalau kan di tempat sekolah saya itu kan pondok pesantren, kemudian siswanya terbagi menjadi 2, ada yang mondok, ada yang tidak mondok. Itu jadi campur. Kalau untuk KPM-nya jadi 1 pagi niku ya. Kemudian siswanya itu semangat belajarnya kurang hampir di semua mata pelajaran. Kalau yang pondok itu alasannya kurang minat belajar karena ngantuk, karena lelah acara mading sore dan kegiatan pondok malam, belajar malam seperti itu. Kalau untuk yang siswa non pondok, mereka itu menganggap bahwa sekolah itu seolah-olah nggak terlalu penting gitu loh Pak, karena sebagian besar mereka setelah lulus mencari pekerjaan susah, seolah-olah ijazah itu hanya sebuah nama, hanya sebuah label. Ini pembelajaran itu nggak terlalu penting, menyepelekan ilmu gitu loh Pak. Yang penting sekolah berangkat dapat ijazah, udah nanti hidup selanjutnya tergantung ijazah itu dan nasib itu membawa mereka kemana. Jadi ilmu itu hanya bagian kecil, nggak digunakan dalam kehidupan nanti. Seolah-olah mereka itu menganggap seperti itu Pak, kalau di tempat saya. Karena notabene mereka itu setelah lulus merantau. Ya, baik ya, bagus sekali. Itu kondisi ya, fakta permasalahan yang digambarkan ya. Bagus, luar biasa. Terima kasih. Ibu Atifah Arafah, silakan. Baik Pak, terima kasih. Saya Ibu Atifah Arafah dari SMP Negeri 3 Pontianak. Permasalahan yang kami alami selama daring di lapangan itu banyak siswa yang kurang aktif ya, kurang antusias belajarnya. Kalau kita mengajar seperti media di Google Meet ini mungkin hanya beberapa orang yang mengikuti dari awal sampai akhir. Kalau yang lain kita nggak bisa melihat Pak ya, karena mereka mematikan kamera. Begitu dipanggil namanya mereka nggak ada. Terus ada juga yang tidak pernah masuk, sehingga tidak tahu apa yang materi yang kita sampaikan. Nah, pengalaman selama ini selalu ada guru mapel yang menghubungi kita, memberitahukan bahwa anak ini tidak masuk, sehingga tugas kita itu bertambah Pak. Kadang-kadang membangunkan anak terlebih dahulu. Pengalaman saya setiap pagi selalu menelpon anak yang tidak masuk itu. Biasanya dia masih tidur dan sebagainya. Kadang-kadang ditelepon ke orang tuanya gedor-gedor pintu dulu membangunkan anaknya. Begitu Pak. Jadi apa yang kita tayangkan ternyata mereka habis join langsung tidur lagi begitu Pak. Nah terus kita juga bertambah sebagai wali kelas, dia selalu ditelepon di pelajaran pertama, terutama di jam pertama ditelepon oleh guru mapel, anak ini tidak masuk, sehingga kita telepon dulu dia. Jadi tugasnya membangunkan anak dan lain-lain gitu Pak ya. Jadi itu masalahnya, jadi minat anak atau motivasi anak untuk belajar itu kurang gitu Pak. Jadi gimana cara solusi yang tepat supaya kita bisa memotivasi anak itu untuk aktif mengikuti pelajaran. Terima kasih Pak. Ya baik, itu adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi Ibu Bapak ya, termasuk juga Ibu Atifah tadi ya. Bagus sekali ya. Nah, Nah ini kan dulu Ibu Bapak pernah mengisi kuesioner ya, ini cara mengambil data. Kalau tadi kan Ibu Bapak studi dokumen ya, kemudian juga observasi, pengamatan, juga wawancara. Bisa juga ditunjang dengan kuesioner seperti ini ya, untuk memperoleh data. Jadi kenapa mereka motivasi belajarnya rendah tadi bisa digali begitu ya. Kenapa mereka tidak bangun pagi, padahal jam pertama ada sekolah ya, ada mata pelajaran seperti itu. Nah kemudian
kenapa mereka tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, dari situ nanti kita bisa memiliki gambaran untuk memilih alternatif tindakan yang dilakukan seperti itu. Nah, seperti dulu di persepsi survei pendahuluan kepada Ibu Bapak, kan saya akhirnya memperoleh data seperti ini ya. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan penilaian pembelajaran yang Ibu Bapak lakukan. Nah, ini ternyata mengolah hasil penilaian menggunakan Excel. Nah, ini kan sudah bagus ya begitu. Berarti kan sudah terbiasa Excel ya. Nah, kalau seperti ini berarti nanti apa yang harus dikuatkan ya? Ya Excel-nya harusnya dilihat seperti apa nanti ya. Terus kemudian merencanakan penilaian ya dilakukan secara manual juga masih banyak ya kalau secara manual. Nah, ini kendala-kendala teknisnya kan apa gitu ya. Terus kalau untuk pembelajaran daring, bagaimana efektivitasnya ini? Nah, ini juga sebagai sebuah data ya. Jadi kita tahu. Nah, ini terkait dengan penelitian tindakan kelas. Ternyata yang sulit itu apa? Ya, misalnya ini ada sebaran data semacam ini ya Ibu Bapak ya, dari hasil survei saya kemarin ya. Jadi, apa yang akan saya sampaikan adalah silahkan dalam mengidentifikasi masalah yang ada itu menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data supaya datanya akurat. Ya misalnya tadi sudah mengamati ya, observasi di sekolah-sekolah ada Bu Berti, ada Ibu Bapak yang lain tadi kan, kondisi sebenarnya seperti itu. Ketika di interview, nanti seperti apa? Kenapa Anda tidak bangun pagi ya kan? Kenapa kamu motivasi belajarnya seperti itu? Nah, itu menggali di wawancara itu. Kemudian juga dokumen, studi dokumen, pekerjaan-pekerjaan mereka, apakah sesuai instruksi, apakah benar substansinya. Nah, ketika tidak, lalu apa yang nanti akan kita lakukan? Nah, bisa juga ditunjang survei untuk menguatkan. Nah, seperti ini kan bisa nanti memberikan gambaran. Jadi ini saya mensurvei mengenai penelitian tindakan kelas. Ternyata membuat proposal itu cukup mudah. Ya. Tapi ada juga yang menjawab sulit. Nah ini. Kemudian merumuskan masalah itu ternyata sulit. Ya. Jadi di Menti sudah ada pertanyaan seperti itu. Jadi prinsip merumuskan masalah itu harus ada masalahnya itu sendiri dan alternatif tindakannya apa ya, nanti di PPT akan saya jelaskan lagi. Nah, ternyata sulit ini merumuskan masalah, berarti strategi yang harus saya lakukan adalah menguatkan bagaimana merumuskan masalah pembelajaran yang itu nanti akan dibuat PTK seperti itu. Nah, membuat indikator keberhasilan ini juga susah ternyata ya. Jadi indikator keberhasilan itu apa? Jadi sesungguhnya indikator keberhasilan itu ketika permasalahan itu terselesaikan. Nah, ukurannya apa misalnya? Kalau dia tidak menguasai KD tertentu, ya di KD itu ada misalnya 5 indikator pencapaian kompetensi. Nah, dia tidak bisa semua 5 indikator pencapaian kompetensinya. Nah, indikator keberhasilannya sesungguhnya adalah mereka bisa semua 5 itu atau paling tidak misalnya 4 ya, mau sampai IPK 4. Itu adalah contoh indikator keberhasilan. Atau ketika bicara KKM, yang mencapai KKM itu selama ini hanya 80%. Nah, misalnya, indikator keberhasilannya ketika nanti meningkat ya menjadi 90% apa 100%. Seperti itu. Nah, kemudian membuat kajian teori ini juga sulit ya, menurut Ibu dan Bapak ya. Kajian teori yang sulit ini ya karena mungkin ini ya, keterbatasan akses dalam menelusuri informasi melalui berbagai macam platform digital ya. Ya bisa dengan berbagai macam platform ya, nanti bagaimana mengakses jurnal bereputasi yang berskala nasional, yang berskala internasional, bagaimana proceeding juga ya, nanti di sesi siang akan saya sampaikan untuk mengakses sumber-sumber informasi untuk bekal Ibu Bapak melakukan kajian teori. Nah, ini. Nah, kemudian apakah Ibu Bapak pernah melakukan penelitian tindakan kelas? Nah, ini ternyata 47%-nya belum pernah. Nah,
ini berarti kita harus mulai dengan pengkondisian pembelajaran seperti tadi. Jadi brainstorming melalui menti, kemudian orientasi awal itu sangat diperlukan untuk yang belum pernah melakukan. Karena apa? Karena perangkat pembelajaran yang dibuat itu paradigmanya adalah paradigma PTK, berbasis masalah. Harus mengidentifikasi dulu, melakukan berbagai macam metode pengumpulan data untuk bisa mengidentifikasi masalah. Setelah itu memikirkan alternatif solusinya. Nah, setelah itu dibuat langkah-langkah pembelajaran ya, kegiatan dari mulai pendahuluan, inti dan penutup, yang di situ nanti ada sintak, langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah berdasarkan alternatif solusi pilihan tindakan yang tadi sudah ditentukan. Nah, seperti itu. Hanya saja ini tidak dibuat siklus untuk dilakukan seperti PTK, tidak. Tapi ini pembelajaran berbasis masalah yang paradigmanya itu sesungguhnya PTK, tapi bukan PTK. Bukan dimintai Bapak melakukan PTK yang nanti di situ ada siklus-siklus, tidak. Nah, ini. Karena ini belum pernah, maka penguatannya adalah dari cara-cara tadi secara sederhana. Tidak mungkin dari awal semuanya, waktunya kan tidak tersedia. Tapi kita ambil poin-poin esensial yang harapannya nanti Bapak bisa menguasai. Jadi itu adalah strateginya. Yang pernah ternyata presentasinya kecil, 14%, dan yang hanya proposal, berarti kalau sudah pernah membuat proposal, jadi sudah lebih maju lagi daripada yang belum pernah. Sesungguhnya ya, sudah punya pengalaman bagaimana membuat latar belakang, ya, merumuskan masalah, itu juga suatu langkah yang baik. Nah ini itu Bapak yang terkait dengan survei, cara mengambil data itu seperti ini. Nah, kita lanjutkan ke tayangan PPT tadi ya. Nah ini Ibu Bapak ya. Jadi tadi Ibu Bapak sudah menguraikan kondisi yang diharapkan. Kemudian sudah menguraikan kondisi kenyataannya di lapangan tadi, mengidentifikasi. Nah lalu setelah itu menguraikan masalah ya, kesenjangannya lalu apa? Itulah problem. Ketika ada gap antara yang seharusnya dengan senyatanya. Lalu lanjut ke poin-poin seterusnya itu. Nah sekarang berdasarkan identifikasi masalah yang sudah Ibu Bapak sampaikan tadi, silahkan berdasarkan poin-poin ini disampaikan. Ya. Coba silahkan raise hand yang akan mencoba dulu, monggo. Silahkan yang akan mencoba. Maksudnya gimana Pak? Bisa diulangi Pak? Ya, jadi berdasarkan identifikasi masalah yang tadi sudah Ibu Bapak lakukan ya, melalui menti tadi, silahkan dijawab lagi ya, sesuai dengan urutan ini ya. Jadi yang pertama itu diminta untuk menguraikan kondisi yang diharapkan. Nah, seperti apa? Yang kedua, menguraikan kenyataan atau fenomena yang ada, kondisi awal. Ya, kondisi awal tadi kan sudah digambarkan, misalnya siswa motivasinya rendah, siswa tidak menguasai kompetensi tertentu, itu kan kondisi awal. Nah, seharusnya bagaimana? Itu. Dan bisa saya Pak? Bisa silakan, saya coba? Silakan. Monggo. Oke, saya Ali Pak. Dari hasil pemaparan Bapak tadi, mungkin saya pribadi dapat pembelajaran di sini ya. Walaupun sebenarnya juga siklusnya tadi kata Bapak tidak seperti PTK, ya. Tapi sesungguhnya PTK, tapi dalam siklus kecil mungkin ya Pak, tidak sempurna. Nah, saya juga belum buat pernah PTK, cuma untuk karena kita baru belajar tentang identifikasi masalah pembelajaran ini untuk kemudian diterapkan nanti di lapangan. Mungkin saya dapat menguraikan kondisi yang diharapkan. Itu kalau di sekolah saya memang kondisinya itu sekarang untuk masa-masa pandemi 2 tahun ini memang mengkhawatirkan. Kenyataan-kenyataan fenomena itu sudah hampir semua yang dijawab tadi itu, kayak mulai minat lah, jaringan, faktor daerah,
terus anak-anak susah literasi dan lain sebagainya, itu komplit Pak. Cuma saya ambil tadi salah satunya yang paling dominan itu memang ada 2, jaringan sama kendala faktor daerah tadi, karena keadaan daerah. Nah, masalah-masalah kesenjangannya ini itu Pak terjadi antara karena saya topologi daerahnya ini kecamatan kayak sama Bu Berti tadi. Jadi kebetulan sekolah saya ini pas di ibu kota kecamatannya. Nah, sedangkan murid-murid saya ini kebanyakan memang dari kampung-kampung. Jadi satu kecamatan itu ada 13 kampung. Paling jauh itu di hulu. Nah itu tadi saya bilang keadaan itu yang membuat mereka agak susah terkoneksi dengan jaringan dan adanya kesenjangan teman-temannya yang dekat sekolah ini tadi, temannya sekolah mudah mengakses, sedangkan dia tertinggal. Nah terus dampak-dampak yang terjadi itu, ya itu tadi Pak, dampaknya mulai dari mereka ketinggalan materi, mulai dari nilai mereka yang anjlok, terus praktek-praktek keterampilan mereka tidak bisa terasah. Nah kayak gitu Pak. Faktor-faktor penyebab itu tadi saya bilang karena jaringan, terus keadaan daerah kita yang mungkin semakin ke hulu kan tidak ada aspal Pak. Nah itu sarana dan prasarana itu agak menyulitkan. Nah itu tadi solusi yang saya masalah tadi, saya berhipotesis bagaimana anak-anak yang terkendala ini tadi saya tawarkan, saya bisa ndak home visit ke rumah, atau ketika saya melaksanakan home visit kita buat jadwal. Jadi dalam 1 seminggu anak-anak yang bermasalah tadi itu, kalau memang kamu terkendala sesuatu, bisa ndak kira-kira kita jadwalkan untuk datang ke sekolah biar kita tatap muka. Tapi dengan anak-anak yang terbatas ini, tidak semuanya. Kalau semuanya kan karena kita masih pandemi kan dibatasi juga. Nah kemungkinan dan terakhir harapan-harapan ini nanti bisa digunakan dalam kerangka menyusun RPP dan tadi sintak-sintak dalam mengelola RPP. Mungkin itu aja Pak dari saya Pak. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Jadi sesungguhnya tadi sudah memikirkan alternatif solusinya ya dengan home visit itu kan berarti ini ya metode pembelajaran Pak ya, model pembelajaran ya. Di antaranya itu bisa dipayungi di situ ya. Ya bagus begitu ya. Karena memang faktanya dengan terkendala sinyal dan sebagainya itu kemudian berpengaruh terhadap pencapaian kompetensi. Jadi prinsipnya apapun itu kendala permasalahan-permasalahannya itu ketika tidak bisa terselesaikan, maka kita harus memikirkan alternatif solusi agar pencapaian kompetensinya itu bisa tercapai. Iya. Betul, Pak. Nah, ini seperti itu. Nah, Pak coba Pak masih di situ dulu ya. Jadi ini tadi kan sudah membuat ini ya, membuat kondisi yang diharapkan, kan tadi sudah disampaikan. Kemudian kenyataannya seperti itu. Masalahnya kan tadi jelas ya, kesenjangannya, gapnya antara yang seharusnya dengan senyatanya itu. Lalu dampaknya tadi apa kalau tidak diatasi? Kan tentu saja kan kalau pembelajaran tidak lancar kan ke pencapaian kompetensi kan sudah pasti. Nah, faktor-faktornya apa tadi? Diantaranya adalah jaringan sinyal. Tapi ada hal yang memang di luar kemampuan kita untuk mengatasi. Misalnya sinyal ya tergantung operator, tidak punya perangkat ya kan tidak mungkin dikasih gitu. Itu urusan lembaga, urusan pemerintah dan sebagainya. Nah, alternatif solusi yang bisa kita lakukan apa? Bisa tadi boleh alternatif metode, model pembelajaran, misalnya home visit, polanya seperti apa dan seterusnya. Karena nanti kalau pemecahan masalah itu sudah dilakukan, maka akan terselesaikan. Nah, dan untuk poin ke-7 kerangka teori ini sesungguhnya adalah untuk memayungi bahwa yang sudah dilakukan orang dalam menyelesaikan masalah itu seperti apa. Teori belajar yang memayunginya apa kan? Nanti kalau belajar lebih lanjut ada teori belajar kognitivisme, konstruktivistik, ya, behavioristik, itu ada banyak juga sekali. Nah, ini bisa diarahkan ke sana. Ya, bagus. Nah, kemudian ini alternatif solusinya tadi ke arah ini ya, ke arah
Kan Ibu Bapak juga harus merumuskan masalah ya di LK itu ya. Rumuskan masalah itu adalah pertanyaannya apa. Itu ya Pak ya. Coba Pak, ini kalau dibuat rumusannya seperti ini jadinya seperti apa Pak? Kira-kira. Jadi setelah mengidentifikasi masalah ketemu dan seterusnya dengan cara ini, Ibu Bapak itu bisa kemudian merumuskan masalah ya. Merumuskan masalah itu mengacu pada variabel yang ada. Jadi variabel masalah itu Y, kemudian tindakan itu X. Nah, itu untuk apa? Untuk arahan nanti kalau akan membuat judul kalau PTK. Tapi karena ini bukan PTK, hanya membuat RPP ya, itu sebagai langkah untuk menentukan nanti solusi yang mendukung tindakan itu apa. Ini contoh-contoh ya. Nah, ini contoh rumusan itu bisa seperti ini. Coba dari permasalahan yang Bapak tadi sampaikan, lalu rumusannya bisa seperti apa, Pak? Misalnya begini, Pak. Dari contoh ini silahkan. Ya. Boleh pola XY atau YX silahkan. Pola XY aja, Pak. Ya. Misalnya. Misal bagaimana apa pengaruh keterhambatan jaringan terhadap pencapaian kompetensi siswa dalam materi PPKN. Misalnya begitu, Pak. Kalau itu nanti ke arah kuanti ya justru ya. Jadi ini kan karena ini PTK ke arah tindakan ya. RPP ini sesungguhnya berperspektif paradigma PTK ya. Ya, secara sederhana ya, itu bukan PTK yang sesungguhnya pakai siklus tidak. Nah, dibuat seperti ini saja Pak, polanya XY. Jadi ada masalah, terus ada tindakan. Kalau di sini kan penggunaan e-modul itu kan tindakan ya. Untuk apa? Meminimalisasi miskonsepsi karena ada masalah miskonsepsi siswa dalam pembelajaran PKN yang tadi tertentu misalnya seperti itu. Nah ini kan X-nya adalah apa namanya, penggunaan e-modul, Y-nya meminimalisir miskonsepsi. Jadi ada masalah dan tindakan seperti itu. Coba silakan. Melakukan home visit untuk mengatasi masalah-masalah belajar siswa. Ya bagus. Ya, tinggal itu nanti dispesifikan ya. Jadi seperti apa X-nya itu dalam pembelajaran PPKN misalnya begitu. Ya bagus ya, bisa seperti itu ya, bagus. Tinggal nanti dispesifikan saja. Berarti tindakannya adalah melakukan home visit. Home visit itu apa? Metode pembelajaran atau model pembelajaran? Model. Ya model, bisa model, nanti cari model pembelajaran berbasis masalah dan metodenya di situ ada nanti observasi atau kunjungan begitu ya Pak ya, dengan menggunakan kunjungan. Ya bisa. Jadi bisa penggunaan metode home visit ya. Untuk apa? Untuk misalnya meningkatkan hasil belajar ya. KD tertentu, mapel PPKN, itu sudah betul. Ya sudah bagus itu. Berarti alternatif solusinya adalah dengan home visit ya, dengan permasalahan tadi. Karena faktanya dengan kendala yang ada di sana, siswa tidak bisa mencapai kompetensi. Jadi prinsipnya itu Bapak, jadi harus mengidentifikasi masalah, dan masalah itu harus ditarik benang merahnya ke arah pencapaian kompetensi, bukan semata-mata berdiri sendiri. Nah itu sudah bagus ya, pola XY. Baik, coba yang lain sekarang. Ibu siapa ini? Ibu Dwi silakan. Saya mau coba pola yang XY Pak ya. Sebentar dari sini dulu Bu, dari sini ya, dari sini nanti baru ke situ. Ya silakan. Iya. Uraikan kondisi siswa yang diharapkan itu, saya mengharapkan siswa itu aktif dalam belajar dan diskusi, karena siswa itu kan kalau diskusi itu banyak diamnya Pak ya, yang aktif yang itu saja gitu kan. Baik. Nah, kemudian kenyataan kondisi awalnya ternyata siswa itu tidak aktif kan.
kurang aktif. Nah, kemudian bukti-buktinya apa? Buktinya misalnya dari sekian siswa persentase yang aktif hanya sekian atau apa begitu ya? Persentasenya tidak sampai separuh dari kelas yang aktif itu. Hanya sebagian kecil. Sedangkan yang lainnya itu kebanyakan mereka hanya menyimak saja atau malah ada yang kerjanya lain, yang pura-pura nulis dan sebagainya. Nah, kemudian untuk uraian yang ketiga ini antara harapan dan kenyataannya. Nah, harapannya tadi kan ingin siswa itu aktif dalam diskusi kan Pak ya. Nah, tapi kenyataannya mereka itu tidak aktif. Nah, kemudian dampak yang terjadi misalkan masalah ini tidak terselesaikan, maka nanti siswa tersebut dalam mengemukakan pendapat itu kurang dan keaktifannya pun kurang kan, sedangkan kalau untuk pelajaran PPKN diharapkan itu kan keaktifan siswanya lebih berpikir kritis seperti itu Pak. Kemudian faktor penyebab masalahnya kemungkinan si siswa itu malu mengemukakan pendapatnya, malu berbicara, kemudian juga berpikir kritis mereka juga masih kurang gitu kan. Nah, kemudian cara pemecahan masalah yang diberikan yaitu guru harus mempunyai gaya mengajar yang lebih menarik siswa itu agar aktif, misalnya dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, STEAM dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga dengan memancing siswa itu supaya mereka berani mengemukakan pendapat dan berpikir kritis. Nah, kemudian kerangka teoritisnya apa ya? Ya itu boleh nanti Bu, karena belum menelusuri tapi karena belum menelusuri sampai di sini sudah sangat bagus sekali. Cuman yang perlu saya tambahkan nanti di sini ya, di setiap tahap ini harus dikaitkan dengan pencapaian kompetensinya apa gitu ya. Misalnya di KD tertentu atau materi tertentu begitu ya, boleh misalnya di KI 2, 3 atau 4 ya. Dampaknya tadi kan tetap ada dampaknya yang terjadi terhadap penguasaan kompetensinya mereka. Nah itu bagus ya, sampai di sini udah bagus sekali. Nah, coba sekarang ini Bu, sekarang kalau itu dirumuskan menjadi permasalahan jadinya seperti apa? Nah, kalau menurut pola ini tadi. Jadi judulnya Pak ya? Ya. Misalkan penggunaan model pembelajaran based learning untuk meningkatkan keaktifan diskusi siswa dalam pembelajaran PPKN. Bisa nggak? Ya bisa, bagus ya. Pada kompetensi apa nanti ya? Oh iya, disebutkan, jadi diperjelas. Ya diperjelas, karena bisa jadi kompetensi itu juga tidak tercapai karena ada permasalahan itu. Nah itu kalau judulnya, tapi yang kita perlukan di LK itu kan ini rumusan ya Ibu Bapak ya, rumusan masalah, lalu rumusannya seperti apa? Nah ini rumusannya, contohnya itu seperti ini. Dan nanti di kolom LK itu kan ada rumusan masalah, rumusannya ditulis seperti ini. Yang saya cetak miring ini ya. Kalau menurut tadi permasalahan Ibu, lalu bagaimana rumusannya? Rumusannya kurangnya yang terakhir ini kan contohnya yang terakhir ini rumusan. Kalau rumusannya di sini kan, apakah pemahaman siswa terhadap konsep-konsep PKN meningkat dengan digunakannya strategi peta konsep? Kalau di awal-awal tadi kan sesungguhnya itu judul ya, memang saya memberikan penjelasan seperti itu supaya Ibu Bapak itu ini ya punya gambaran, nah seperti itu. Nah ini contoh kalau sudah jadi rumusan masalah di terakhir ini. Nah kalau sesuai dengan tadi permasalahan yang Ibu temukan, kemudian sudah coba dibuat judulnya dengan baik tadi, lalu rumusannya seperti apa? Rumusan masalahnya berarti kurang aktifnya siswa dalam diskusi. Terakhir ini loh, seperti terakhir ini saja, dicontoh saja, tinggal disesuaikan coba Bu. Yang mana Pak?
Yang saya share ini beda toh, bukan toh? Ini latar belakang masalah, identifikasi. Iya ya. Oh, bentar. Yang saya share sebentar ya. Nah, ini yang saya share sekarang ini ya. Yang terakhir, yang Oh iya. yang ini sekarang yang saya warna merah sekarang. Oh ya, apakah pemahaman siswa terhadap konsep-konsep PPKN meningkat dengan digunakannya strategi pasar konsep? Nah, terus kalau sesuai masalahnya Ibu tadi, rumusannya seperti apa? Apakah keaktifan diskusi siswa terhadap mata pelajaran PPKN meningkat jika menggunakan model pembelajaran problem-based learning? Ya, sudah bagus ya, nanti tinggal dirapikan saja kalimatnya. Prinsipnya rumusan masalah itu seperti ini ya, nanti silahkan seperti itu, sudah bagus ya. Jadi, itu Ibu Bapak. Nah, kemudian setelah nanti, selesai mengidentifikasi ini, Ibu Bapak kan harus ini diskusi di forum diskusi. Nah, dan nanti mengisi lembar kerja. Coba sekarang kita praktek kolaboratif dalam mengisi lembar kerja ya. Nah. Saya akan share ya. Jadi seperti Ibu tadi sudah bagus, yang lainnya saya kira juga sudah menyesuaikan ya Bapak tadi sebelumnya. Ya, tinggal disesuaikan dengan permasalahannya masing-masing ya di sekolah masing-masing. Dan jangan lupa bahwa itu harus terkait dengan pencapaian kompetensi. Di menu chat Ibu Bapak saya akan share link lembar kerja. Nah, silahkan dibuka, bisa dari laptopnya atau handphonenya, tapi kalau di laptop lebih ini ya, lebih enak begitu. Ini adalah lembar kerjanya. Silahkan di menu chat ya, bisa diakses di situ. Langsung diisi, Pak. Sebentar ya. Nah, Ibu Bapak kan sudah mengakses ya, ini sudah mengakses lembar kerja kita ya. Nah ini. Nah, di sini adalah tagihan akhirnya nanti Ibu Bapak harus mengisi LK 2.1, identifikasi masalah ya. Jadi silahkan
karena ini lembar kerja bersama, nanti tagihannya itu individu. Jadi ibu bapak harus membuat ini individu sendiri-sendiri ya. Tapi itu tagihan individu itu diupload di upload tugas ya terakhir nanti. Tapi untuk keperluan pembelajaran hari ini ya, dan nanti siangnya harus dipresentasikan, ibu bapak nanti mengerjakan di lembar kerja Google Doc ini, digital ini, dan harus dalam posisi terkoneksi internet ketika mengerjakan. Kalau tidak nanti tidak tersimpan. Nah, silakan sekarang menulis nama. Nomor 1 ini di sini ditulis 1 ini nama ya di sini, mulai dari sini. Jadi ini sesuai jumlah mahasiswa di sini. Nomor 1 ini ditulis saja di sini ya. Menulis 1, kemudian ditulis nomor, kemudian nomor 1 itu ditulis nama saja ya. Kolom nomor itu ditulis nama paling kiri itu. Nah di sini loh, nama misalnya di sini. Dan dituliskan nama masing-masing ya. Kalau sudah nanti menuliskan tadi data hasil observasi dari observasinya kan sudah dilakukan ya, kemudian menulis identifikasi masalahnya tadi, rumusannya seperti tadi dicontohkan Ibu yang terakhir tadi ya. Kemudian rencana aksinya, berarti pilihan tindakannya apa? Silakan ditulis. Tidak apa-apa, nanti lembar kerja ini akan penuh dengan tulisan-tulisan. Nah, justru itulah letak kolaborasinya. Jadi di sini terlihat siapa saja yang menulis begitu. Kalau itu tidak menggunakan Google Doc dengan offline, nah itu kan bisa yang mengerjakan orang lain ya, bukan dalam kelompok itu begitu ya. Jadi justru dengan Google Doc ini bisa dilihat keaktifan dan partisipasi untuk semua peserta. Gitu ya. Ya bagus sudah menulis nama ini ya, di sini ditulis nama. Nah di identifikasi masalah ditulis seperti tadi waktu Ibu Bapak menjawab di Menti, waktu Ibu Bapak saya tanya dengan penjelasan PPT singkat tadi ya, silakan ditulis di sini. Pak, maaf, ini kalau kolomnya penuh, kita nulis di bawahnya gitu aja ya? Di bawahnya gitu aja ya. Silakan. Ditambah kolom juga boleh. Tambah saja, Bu. Maaf Pak, ini saya belum pernah pakai ini, nambah kolomnya di mana gitu? Maaf Pak, rumusan masalahnya bagaimana Pak ya yang dimaksud Pak? Ya.
Rumusan masalah yang bagaimana yang dimaksud Pak? Apakah dikaitkan dengan Rumusan apa yang masalah seperti tadi. Jadi apakah tindakan tersebut bisa mengatasi masalahnya tadi. Jadi kan kalau tadi contohnya kan begitu. Apakah tindakan titik-titik bisa menyelesaikan atau mengatasi masalah titik-titik? kalau begini bisa nggak Pak ya? Apakah hasil belajar siswa meningkat dengan menggunakan project based learning pada mata pelajaran PPKN? Ya, bisa Ya, bisa Pak. seperti itu. Ya. Jadi nanti pada waktu Google Meet siang ya, di Bapak jam 1 itu jadwalnya, nanti kita presentasi ya, dan evaluasi dari hasil ini ya, data observasi dan identifikasi masalah serta rumusan masalah. Nah, rencana aksinya juga ditulis dulu, tapi nanti kita hari ini fokusnya ke identifikasi masalah dan rumusan. Ya, iya. besok rencana aksi dan seterusnya, tapi tetap ditulis dulu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Nah, nanti Ibu Bapak mengerjakannya sendiri dengan lembar kerja yang dulu dari LMS. Nah, untuk kerja kolaboratif di sini untuk pembelajaran menggunakan Google Doc ini. Ini sudah ada yang ya. Itu ditulis dulu di bawah, tidak apa-apa kalau Mohon maaf tidak. Pak Wiji, Ya. kalau saya dalam merumuskan masalah itu kebolak-balik enggak nih Pak, yang saya lupa. Yang mana Bu ya? Ibu siapa ini? Ya, yang mana? Ibu Asih Pujiati Pak, nyon sewu, mic-nya ada. Apakah melalui metode pemecahan masalah dalam belajar PKN di kelas PS dapat meningkatkan minat belajar siswa? Ya, bagus, ini bisa Bu. Pada materi apa begitu ya? Pada KD apa? Harus jelas. Tinggal ditambahkan KD-nya ya, atau materi apa ya? Karena kan nanti ini untuk membuat RPP seperti itu. Boleh menulis di bawahnya ya kalau habis ini tabelnya, dan kalau tidak bisa menambahkan tabel tidak apa-apa, yang penting menulis di sini. Seperti ini juga tidak apa. Langsung ke rencana aksi ya Pak? Ya, ya. Nah, ini sudah bagus ya, beberapa ya, Bapak Alipah Soekarno yang sudah mengidentifikasi masalah ya dari observasinya itu.
Ya, suatu kerja yang sangat luar biasa ya dari Ibu Bapak ya, ini bagus ya progresnya. Nah, silahkan nanti setelah ini diskusi ya di forum diskusi yang dibicarakan apa ya, topik seputar ini ya untuk bisa mengisi lembar kerja ini dengan baik ya, seperti itu ya. Nanti sambil dipelajari, kalau tadi belum bisa menambahkan tabel, kalau belum dapat tabel nanti bisa dituliskan di bawah saja, tidak apa-apa ya, begitu. Yang penting ada rekam jejak pekerjaannya. Dari nomor 1 tadi sudah bagus ya. Nah, nanti waktu kita tatap maya jam 13 ya Ibu Bapak ya, kalau sesuai jadwal itu. Jam 13 ya, nanti linknya yang sama, link kelompok 1 tadi, Google Meet-nya. Nanti kita itu presentasi dan penguatan. Jadi presentasi apa yang sudah Ibu Bapak kerjakan ini. Ya, presentasinya menggunakan apa? Ya menggunakan ini saja. Nanti saya yang share, Ibu Bapak yang mempresentasikan. Kalau nanti ada yang kurang bisa langsung ditambahkan di situ. Ya, berarti nanti kalau kita sudah keluar ini Pak, ini enggak apa-apa, ini enggak hilang nggak Pak ini? Tidak hilang, tersimpan ya. Simpan ya Pak. Oke. Ya, kecuali ada yang menghapus. Nanti mohon Ibu Bapak tidak menghapus yang bukan ditulis ya, karena ini menunya saya beri kebebasan untuk hapus dan edit. Jadi mohon untuk tidak menghapus atau mengedit yang bukan pekerjaannya, karena sudah ada nama-namanya. Nanti Ibu Bapak kerjakan, asal terkoneksi internet akan tersimpan di situ ya, secara otomatis ya begitu. Dan nanti setelah ini berdiskusi, topiknya juga seputar ini, saling berbagi. Misalnya kan ini yang sudah bagus, misalnya yang sudah tahu maksudnya, misalnya ada Bapak Alipah, ada Ibu Atifah ya, ini Ibu Asih, Bapak Ahmad Taufik, nah ini sudah bagus-bagus semua. Bapak Andi Eka dan seterusnya ini juga sudah bagus ya. Nanti saling berbagi, ini sudah bagus ya, berdiskusi ya. Nanti yang saya kuatkan di rencana aksinya. Rencana aksinya itu nanti saya jelaskan di siangnya. Rencana aksi itu nanti sekarang ditulis seperti itu saja sudah bagus, nanti di siangnya saya jelaskan bagaimana kalau itu dikemas dalam kegiatan pembelajaran yang di situ ada model, misalnya pembelajaran berbasis masalah, kemudian ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Tapi sementara ditulis seperti ini sudah bagus. Jadi saya kira nanti setelah ini Ibu Bapak bisa berdiskusi dengan kawan-kawan di forum diskusi, nah untuk kemudian bisa mengerjakan ini dengan baik. Nah ini dipakai saja, dipakai untuk berdiskusi juga bisa nanti. Nah, dan mohon tidak menghapus apa yang bukan ditulis, karena ini tersimpan secara otomatis. Nah, untuk jam 1 siangnya ya nanti kita masuk ke web meeting, link yang sama Ibu Bapak ya. Agendanya nanti adalah penguatan ya, dan presentasi. Apa yang harus dipresentasikan ya lembar kerja ini. Jadi Ibu Bapak nanti tidak perlu share apapun ya, nanti saya yang share. Nanti Ibu Bapak hanya saya minta untuk mempresentasikan, konfirmasi apa yang ditulis. Kemudian kita minta Ibu Bapak yang lain untuk berpendapat, kan tahu pekerjaan semua ada di situ ya, tahu yang lain untuk memberikan pendapat. Boleh nanti pendapatnya berupa komentar, di situ juga boleh memberikan komentar ya, tapi tidak boleh menghapus ya. Diberikan komentar di situ kan ada di lembar kerja ini kan ada ini Ibu Bapak ya, ada fitur untuk memberikan komentarnya. Nah, silakan ini tambah di sini nih, tambah. Nah, tinggal yang ditambah nanti apa? Tambah komentar dan sebagainya bisa ya. Nah, nanti teknis diskusinya seperti itu. Jadi nanti satu-satu saya panggil ya, karena ini kan sudah kelompok kecil, untuk menyampaikan hasil pekerjaannya, mengkonfirmasi pekerjaan yang dilakukan, dan nanti yang lain saya minta untuk memberikan masukan apa yang kurang dari pekerjaan itu. Seperti itu Ibu Bapak ya untuk pembelajaran pagi hari ini. Nah silakan setelah ini dilanjutkan dan juga diskusi di LMS, kita bertemu jam 13 ya, waktu Indonesia Barat. Pak, maaf Pak, untuk silakan. Ini yang nggak kebagian kolom ini apakah bisa dirapikan dahulu nggak Pak? Kok boleh. Saya bingung ini tulisan saya yang mana?
silakan dirapikan, dibuat tambahan tabel bisa nanti coba dipelajari. Di situ ada menu-menu insert tabel. Tapi jangan menghapus yang sudah dibuat oleh yang lainnya. Itu, saya takutnya karena ruwet nggih, mual ngoten. Tidak apa-apa. Sekalian belajar. Nanti coba dikenali menu-menunya. Itu prinsipnya seperti Word juga itu. Prinsipnya seperti Word juga, cuman memang layoutnya agak sedikit berbeda. Nanti kalau sudah terbiasa juga Bapak akan familiar ya. Dicoba dulu yang ya, yang penting ada pekerjaannya itu sudah bagus kok, sudah ada upaya. Ya, nanti juga terbiasa. Ya, silakan. Setelah ini bisa diteruskan ya untuk tatap mayanya kita akhiri, Bapak fokus diskusi dan mengerjakan ini. Nanti jam 13 kita konfirmasi, kita review hasilnya ya. Selamat pagi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Wiji. Ya, ye. Dapat salam dari Bu Arifatur. Oh iya. Terima kasih Pak Wiji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak masukannya. Ya, ye. Pak Raharjo enggak ada, Pak Raharjo. Pak Raharjo ini ke room-room lain, pindah-pindah. Oh, rolling ya Pak.